Selamat pagi, salam menyan, salam ojo percoyo menyaner semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC seri Kahyangan Ngejowantah episode 281 dengan judul Kang Tansah Samar. Rahayu menyanar semuanya. Masih belum berhasil tersambung ini. Oming sudah mengajukan undangan, Mas. Monggo. Sudah masuk apa belum undangannya, Mas? Belum ya? Sudah mengulangi lagi, Mas. Monggo. Sudah 3 kali Oming ulangi, Mas. Apa mau ganti akun, Mas? Salam menyan. Rahayu. Rahayu, Pak Guru. Rahayu. Statusnya yang tadi unable to join, Mas. Halo, Mbak. Halo, Mas. Ya, saya sudah masuk. Oke. Sebentar, Mbak. Ini belum berhasil juga, Mas. Tapi udah ada. Jadi Sudah. katanya telat kemungkinan. Berarti udah ada ya? Oke, sudah statusnya sih online, nggih. Tapi Omeng udah undang, belum ada masuk. Gimana kabarnya, Mas? Ngantuk, Mbak. Selalu. Oke, Mas. Ampun Oke, sempat Mbak. satu. Mbak Vicky ngomong telat katanya. Oh, telat. 15 menitan. Udah dimulai dulu aja, Mbak. Oke, Mas. Omeng langsung aja ke slide nih, Mas. Bentar. Halo? Habis ini ngajar nih, Mas. Ya, pakai langsung berangkat, Mbak, ini nanti.
Oke, sebentar Mas. Pulang tengah malam pokoknya. Lebih mungkin. Oke, sebentar. Oke, Atlantis Series, episode 281 dengan judul Kang Tansah Samar. Slide pertama, samar adalah sesuatu yang susah dilihat. Blur atau hampir susah terlihat Pak yang tersamar gitu. Lanjut Mbak. Slide kedua, sebenarnya terlihat tapi tidak begitu jelas. Namanya tidak jelas. Namanya samar. Lanjut Mbak. Ini kalau Ome ngelihat nggak pakai kacamata lah. Slide ketiga, jadi porsi samarnya ada berbagai macam. Ya pokoknya tergantung kondisi orangnya ya. Lanjut Mbak. Slide 4, bisa samar tapi masih bisa dilihat. Cuman susah mengenali karena samar. Lanjut Mbak. Slide kelima, setengah samar dan setengah terlihat. Artinya kalau setengah kelihatan, berarti setengah nggak kelihatan. Lanjut Mbak. Slide 6, atau samar sampai tidak bisa dilihat. Itu benar-benar blur. Lanjut Mbak. Slide ketujuh, jadi pada dasarnya samar itu terlihat meskipun tidak mudah dalam melihatnya. Harus fokus banget dan harus memperhatikan sekali baru ngeh itu apa. Gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-8, sesuatu bisa terlihat samar jika tertutupi sesuatu yang transparan. Ya karena transparannya tapi transparan seberapa dulu. Kalau transparan banget ya tetap kelihatan. Lanjut Mbak. Slide 9, sesuatu yang transparan bisa berupa material padat, cair, dan gas. Sudah pada tahu, langsung lanjut aja Mbak. Slide 10, sebagai contoh, di dalam ruangan kita bisa memberi lapisan kaca yang hanya bisa terlihat dari dalam dan dari luar tidak jelas. Kalau aku biasanya tak pakai di mobil sih Mbak, biar nggak kelihatan di dalam. Lanjut Mbak. 11, atau juga bisa dengan memberikan gambaran yang tidak jelas pada batas. Lanjut aja Mbak. Slide 12, tapi jika garis batas yang ingin dibuat tidak jelas, maka bisa seperti membuat pagar dengan kawat ram-raman, lalu kawatnya dicat hitam. Ya supaya pagarnya nggak kelihatan. Lanjut Mbak. Slide 13, karena warna hitam akan menyerap cahaya, sehingga pagar tadi tidak bisa terlihat. Tapi kalau dari dekat ya tetap kelihatan. Lanjut Mbak. 14, namun juga bisa meletakkan sesuatu yang bisa mengganggu arah fokus dari yang akan mengamati. Yuk lanjut aja Mbak. Slide 15, jadi meskipun ada, tapi kalau fokus perhatian tidak tertuju ke tempat itu, maka juga tidak akan dilihat. Ya, kalau nggak fokus ya tetap pasti nggak kelihatan walaupun itu ada di depan mata. Lanjut Mbak. Slide 16, atau mengkamuflasekan sebagai sesuatu yang lain. Jadi susah dilihat juga. Lanjut Mbak. Slide 17, misalkan piramida Lalakon disamarkan menjadi suatu bukit. Yang di Bandung itu ya, tapi apa namanya? Orang pasti hanya ngelihatnya itu bukit. Lanjut Mbak. Sehingga orang tidak akan paham keberadaan piramida Lalakon di Soreang, Bandung. Lanjut aja Mbak. Bentar. 19, jadi di sini teknologi sangat penting untuk menutupi suatu wilayah. Tapi kalau teknologi, kalau bendu ya belum sampai terlalu bisa sampai nggak kelihatan Mbak. Lanjut Mbak. Slide 20, apalagi kalau wilayah itu sangat luas. Kalau sangat luas untuk teknologi kalau bendu jelas nggak bisa ya. Lanjut Mbak. Slide 21, namun ada teknologi yang lebih sederhana yang bisa digunakan, yaitu Aji Kemayan, Aji Panglimunan,
dan lain-lain. Ya, tapi itu butuh menyan. Kalau nggak ngerti menyan, ya nggak mungkin. Lanjut, Mbak. Cuma keduanya hanya bisa dilakukan jika seseorang benar-benar paham menyan. Ya, baru aja diucapin. Lanjut aja, Mbak. Oke. 23. Dan dengan menggunakan menyan, maka tidak akan bisa dilacak menggunakan teknologi yang ada. Karena teknologi peradaban Kolobendu memang tidak bisa membaca menyan itu apa. Lanjut, Mbak. Slide 24, karena teknologi yang ada itu hanya berpatokan bahwa alam raya ini tunggal. Sama, seolah-olah alam bergerak sendiri. Padahal ada yang ngatur. Lanjut, Mbak. 25, itu artinya tidak mengenal pergeseran yang bisa dilakukan dengan menggunakan alam limunan. Sehingga dengan keterbatasan panca indera ya hanya itu aja yang dilihat. Lanjut, Mbak. Slide 26, hal ini yang dikenal dengan limunan. Ya karena perasaan keponcon trione ya raweruh. Gitu. Lanjut, Mbak. Aji panglimunan adalah kekuatan untuk menggeser 1 detik lebih lambat, sehingga sesuatu jadi tidak terlihat karena ada di waktu yang berbeda meski cuman sedetik. Itu kata Mbak begitu, tapi kenyataan mbuh. Lanjut, Mbak. Slide 28, karena waktu sedetik lebih lambat itu menunjukkan dia ada tapi beda sedetik. Karena kalau persyaratan orang itu dikatakan ada itu kan berarti pertama kelihatan, terus yang kedua waktunya bersamaan, yang ketiga ada wujudnya kan. Yeah. Jadi kalau waktunya nggak bersamaan, ya enggak. Lanjut, Mbak. Oh, kalau waktunya, Mas, kalau waktu kejadian yang Mas janjian itu, Mas, itu kan waktunya jadi lambat atau lebih cepat 1 jam. Itu Nah, aku itu lupa, Mbak. kalau itu berarti Mas itu ada di situ apa nggak ada, Mas? Maksudnya ada 2 atau cuman bergeser aja, Mas? Aku lupa ya, Mbak, kejadian kayak gitu tuh. Jadi yang Mbak inget. Ya, lanjut, Mbak. Aduh. Oke, 29. Sehingga pergeseran ini sebenarnya bisa dilakukan dengan rentang waktu yang lebih lebar. Kalau betul-betul ngerti Sang Hyang Toto Winanci pasti sedemikian gampangnya. Lanjut, Mbak. Slide 30, kemampuan menggeser ke rentang waktu yang lebih lebar ini yang bisa dipakai untuk mengukur kekuatan yang punya aji panglimunan. Seberapa dalam sehingga seberapa nggak kelihatannya dia gitu kan. Karena udah 30, aku disclaimer dulu, Mbak. Okay. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena ini cuma dongeng. Ingat cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Lanjut, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Hari ini kita ada 6 video disclaimer, Mas. Oh iya, Dua-dua. Oke. Yeah. Sebentar. Nyoba jajan bakso biasanya paling tidak itu ada banyak laler di 1 meja ini rawon 12. Biasanya itu 1-2 atau beberapa ada lah, ini nggak ada belas. Oke, sahabat saya ya, jangan percaya selamanya. Jadi tukang bakso langganan, Mas. Iya. Saya biasanya di situ tetelannya banyak, jadi aku selalu ke situ. Kalau pas lapar.
Iya, Mas. Oke, berikutnya. Satu, satu. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau nggak percaya ya hujan-hujan away. Salam hujan. Salam hujan. Ya. Hasrat kuyuran. Oke, sampun Mas. Mas yang di 30 Mas mau mendongeng napi Mas. Ditungguin Mas. Dongengnya. Nggak banyak sih, Mbak. Nggak tahu ini ada perkembangan apa enggak ya. Karena, apa namanya, sebenarnya ketoknya nggak perlu didongengin, tapi diceritain. Tapi ya mungkin ada sedikit lah. Karena di sini kan ada yang menyatakan ngomong bahwa eh, Bandung dalam kondisi yang bahaya karena ada gunung yang naik gitu Mbak, di sesar Lembang katanya begitu. Iya. Tapi berdasarkan dongeng Mbak, ini kan itu berdasarkan mitigasi ya, ini kan berdasarkan dongeng sekarang. Nanti tinggal yang benar yang dongeng atau yang mitigasi ya. Iya. Kalau berdasarkan dongeng harusnya rapopo Mbak, nggak ada apa-apa karena eh, seharusnya Condro Birowo itu dari wetan Mbak, orang ini lagi disusul ini wetan. Jadi nanti setelah dari wetan ke barat, ke barat, ke barat itu baru ini ya. Tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan hujan dan angin itu rapopo. Tapi yang berhubungan dengan gempa dan apa namanya bencana yang sifatnya geologi enggak. Coba ini ya. Iya. Jadi sekali lagi ya Mbak, ini antara mitigasi Bencana. geologi dengan dongeng coba benar mana ya. Jadi kalau berdasarkan dongeng seharusnya Bandung aman dari bencana geologi. Tidak akan terjadi dulu. Masih menunggu yang dari wetan. Itu masih cukup lama. Cukup lama tergantung yang punya bendera itu mau dikibarin kapan gitu kan. Mau di start kapan gitu. Terserah. Ini Bandung gosek gitu. Jadi tidak perlu khawatir seharusnya. Kalau ada gunung naik ya anggap aja itu hiburan gitu. Gunung ini sama libur gitu kan Mbak. Mak bedunduk gitu. Ini nama bentuk enggak gitu. Jadi keberadaan suatu benda yang tiba-tiba mak bedunduk itu jangan dikhawatirkan. Jadi kalau ada yang ngomong Bapak akan terjadi sesuatu hal yang bencana yang besar dalam jangka waktu dekat enggak ya. Oke. Tapi nanti kalau bendera udah dikibarin lah itu baru bisa terjadi. Tapi ini masih nunggu yang dari wetan. Nah, Candra Birowo lagi dolan ke timur katanya Mbak Jo kalau nggak salah kemarin yang ngomong. Bukan Mas. Bukan Mbak Cu. Enggak, ngomong nggak kelihatan. Orangnya nggak kelihatan. Gitu Mbak. Oke. Ini Oming sambil nyoba accept Mbak Vicky tapi gagal terus Mas. Ini Mbak Vicky, Oming cobain undang ulang ya. Ini sementara tak cancel. Monggo Mas, dilanjut lagi Mas. Oming sambil ngeklik Mbak Vicky. Karena keberadaan gunung yang naik itu hanya untuk menunjukkan bahwa Prabu Watu Gunung itu sudah mulai datang lagi gitu loh Mbak, bahwa beliau datang karena memang sudah hampir waktunya untuk menunjukkan bahwa beliau itu siapa dan beliau itu nggak salah. Yang salah tuh ceritanya yang tentang beliau gitu. Oke. Mau dipakai nama Sang Kuryang kayak mau pakai nama apa, yang penting beliau nggak ada kesalahan apapun, dan beliau itu tidak pernah yang namanya tidak mengenal orang tuanya siapa gitu. Sebagai Sang Kuryang tahu banget orang tuanya siapa. Cuman yang jelas beliau itu orang yang sangat baik Mbak. Jadi kalau muncul dengan seperti itu, ya orang mungkin ini tidak mungkin terus kemudian beliau muncul gawe gregetek yang bumi gitu orang. Nah, sekarang lihat ya Mbak ya, antara mitigasi geologi dengan mitigasi dongeng yang akurat yang mana gitu. Oke.
Tapi nanti kalau sudah waktunya, dongeng juga akan menceritakan. Tapi kalau ini masih belum, jadi belum ada mitigasi dongeng tentang bencana geologi daerah Bandung. Ada Tapi nanti mitigasi kalau dongeng ya Mas ya oh, sekarang. ada Mbak, ada. Nanti mitigasi dongeng akan diceritakan di hari Rabu yang sudah dekat waktunya gitu. Hmm, Nah, antara mitigasi bencana geologi dengan mitigasi dongeng bener mana gitu ya nanti. Jadi yang di Bandung kalau berdasarkan mitigasi dongeng orang usah khawatir gitu. Bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan yang namanya sesar Lembang karena itu bukan sesar. nggih. Itu bukan Jadi sesar, itu bendungan. sayang nggih, Iya, nggak usah khawatir, jadi nggak usah dipercaya karena ini mitigasi dongeng. mitigasi mitigasi dongeng. Dalam mitigasi dongeng tidak terjadi apa-apa soalnya. Nggih. Jadi nanti kalau sudah dekat waktunya mitigasi dongeng juga akan bicara, tapi bukan sekarang. Nggih. Karepe sing ini apa namanya, beliau yang punya tempat gitu. Jadi kalau mitigasi dongeng kan tergantung dari si Danyang, itu bukan tergantung dari gerakan tanah karena gerakan tanah bisa di weh coba bahasa itu masih mungkin gitu. Atau kalau misalkan terjadi gempa-gempa kecil yang sifatnya tidak merusak nggak apa-apa. Tapi kalau di luar itu misalkan kayak sing lihat apa di radius yang mungkin ada lebih dari 50 kilometer ya dari tempat itu, nah itu mungkin apa-apa. Tapi untuk daerah sesar Lembang nggak akan ada apa-apa dulu. Oke. Gitu, Kalau untuk daerah berdasarkan lain mitigasi gimana? dongeng. Kenapa Mbak? Kalau untuk daerah yang lain, mitigasi dongengnya gimana, Mas? Selain yang di Jawa Barat. Kan harus dari timur dulu Mbak. Harus dari timur dulu. Nanti kalau udah yang dari timur merembet ke barat gitu. Tapi sekarang mitigasi dongeng lagi fokus perkara eh, perbedaan pendapat dengan mitigasi bencana geologi Mbak di daerah sekitar Lembang itu. Berdasarkan Danyang belum terjadi apa-apa seharusnya. Belum terjadi bencana yang nggak mewah rubuh atau gimana enggak ya? Belum. Di daerah yang dikatakan sekitar Lembang ya. Oke. Gitu. Nah, Oke. sekarang antara perawatan teknologi yang digunakan oleh mitigasi bencana geologi dengan menyan, nah itu akurat mana gitu kan? Oke. Itu Mbak, mungkin gitu dulu Mbak. Tapi lagi-lagi jangan dipercaya. Apalagi mitigasi dongengnya jangan dipercaya. Oke, Mas. Oke. Oke, kalau Kenton kita lanjut ke slide. Yuk, Mbak Vicky, gimana kabarnya Mbak? Tadi langsung dimasukin aja orang lagi ngobrol apa Masnya. Aman, Di tempat nggak ada suaranya Mbak. di tempat itu nggak kelihatan. Oh, halo, halo. Nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan. Kayak hantu kan Mbak. Karena suaranya tapi nggak ada orangnya. Udah biasa jadi hantu, Mas. Ya asal jangan kembali aja nyebutnya ya. Hantu gitu ya. Mm-mm. Oke. Monggo Mbak, kalau ampun siap. Bentar, Mbak. Oke. Bentar. Bentar saya Bentar, Mbak, saya koordinasikan. Slide berapa, Mbak? 31 Mbak. 31. Jadi jelasnya posisi sembunyinya ada di waktu yang lalu. Jadi mundur waktu nih. Lanjut Mbak. Maka kalau punya Aji Panglimunan seharusnya bisa melihat masa lalu dengan jelas. Hingga tidak akan ketutupan kalau misalkan ngomong Mojopahit pasti nggak akan ngomong di Jawa Timur gitu. Lanjut Mbak. Tapi kemampuan mendalamnya tergantung seberapa kuat dalam menggeser waktunya. Itu juga tergantung seberapa kuat juga kedekatan dengan Sang Hyang Tatowinanci. Lanjut Mbak. Tapi pandangan penglihatan tetap di masa saat ini. Tuh, ya, lanjut aja Mbak, udah jelas.
Sehingga yang disembunyikan itu raganya dan sesuatu yang dia ingin sembunyikan. Ya jelas Mbak, lanjut aja Mbak. Seberapa besar wilayah yang disembunyikan juga tergantung seberapa kuat pemilik aji panglimunan. Kalau Sri Asih Joyoboyo waktu itu ngamuk sampai kadipaten hilang Mbak. Lanjut Mbak. Pada zaman dulu, aji panglimunan sering digunakan para Dangyang untuk membuat jera pelaku kejahatan. Karena kalau dia kemudian setelah melakukan kejahatan dan dibikin nggak kelihatan oleh semua orang kan dia juga akhirnya menyesal sendiri kan. Karena dia merasa masih hidup tapi ada orang lain yang lihat. Lanjut Mbak. Karena dengan digeser alamnya, maka raganya jadi tidak terlihat oleh orang lain. Jadi dianggap nggak ada sama orang banyak. Lanjut Mbak. Sehingga merasa dirinya sudah mati. Bingung sendiri nggak mikirnya begitu. Lanjut Mbak. Hal ini membuat jera sampai benar-benar kapok karena tidak bisa dilihat orang lain. Karena akhirnya kalau misalkan dia mencuri sesuatu juga akhirnya tidak bisa menikmati karena dia tidak bisa pamer kan. Lanjut Mbak. Dan kekuatan seperti ini juga digunakan para penguasa untuk membuat pelaku kejahatan agar tidak mengulangi. Jadi bukan dengan hukuman. Lanjut Mbak. Tapi untuk penjahat kelas kakap yang tahu rahasia ini tentu tidak bisa dibuat jera dengan aji panglimunan. Ya, kalau dia ngerti kan berarti dia bisa kembali sendiri. Lanjut Mbak. Tapi untuk Jadi penjara dibutuhkan untuk penjahat yang tahu aji panglimunan. Ya jelas, lanjut aja Mbak. Sehingga aji panglimunan memang tidak akan dimiliki oleh banyak orang. Ya, kalau semua orang punya, wah gawat. Lanjut Mbak. Karena aji panglimunan juga digunakan untuk penegakan hukum. Nah, kalau yang punya maling kan bisa masuk ke bank ngambil duit sebanyak-banyaknya, makanya jangan dimiliki semua orang. Lanjut Mbak. Dan aji panglimunan paling tepat digunakan pada saat zaman Kolobendu. Dan di zaman itu memang orang hanya bisa melihat apa yang terlihat saja. Lanjut Mbak. Karena di zaman Kolobendu hal itu dianggap tidak ada. Karena pelaku yang dirubah tadi sehingga akhirnya orang menganggap itu tidak mungkin. Lanjut Mbak. Maka bukti penggunaan juga tidak akan dianggap benar. Nah, walaupun mungkin bisa di video ya ketika ada pelaku tertentu dan yang video mungkin nggak kelihatan. Lanjut Mbak. Karena jika raga dilimunkan maka roh bisa diganti wujudnya. Lanjut aja Mbak. Dan ada banyak wujud yang bisa dipakai sebagai pengganti seperti kambing, anjing, dan lain-lain. Atau yang lebih lucu lagi apa terserah. Lanjut Mbak. Ya, komodo lah Mas. Hal Yang itu tekek ya, benar-benar akan apa? Nggak tekek ya. Aja ya. Ya, oleh. Kayak kodok oleh. Hal itu benar-benar akan membuat penjahat kapok dan meminta maaf karena ingin kembali ke wujud awalnya. Sehingga dia merasa wujudnya berubah gitu karena wujud yang aslinya digeser sekian detik ke waktu yang lalu terus kemudian raga yang lain dia gunakan. Itu yang oleh yang jadi penegak hukum yang melakukan itu seharusnya. Lanjut Mbak. Dan pola seperti ini juga yang sering dilakukan oleh Sang Hyang Weneng untuk mendowngrade yang mengganggu Hamaya Hayuning Bawono. Ya, apalagi beliau yang punya perasaan. Lanjut Mbak. Maka sangat jelas bahwa yang punya aji panglimunan pasti sangat dekat dengan Sang Hyang Weneng. Nah, maka dia akan tahu Sang Hyang Weneng itu seperti apa wujudnya, besar atau kecil, gede banget atau cilik banget. Lanjut Mbak. Tapi juga ada cara menghilang dengan menggunakan wewe sebagai penutup. Lanjut aja Mbak.
maka mantranya jadi menggunakan WW. Ya, itu yang beredar di Kolobendu kan akhirnya yang itu. Lanjut, Mbak. Bentar Mas, ini suaraku emang kecil banget ya? Enggak, di tempatku enggak. Aman, Mbak. Oh, Marah tuh bindeng kayak orang kena flu gitu loh. emang marah ada pilek Mas. Memang 56 dan itu bukan aji panglimunan karena menutupi dengan makhluk yang tidak terlihat, bukan dengan menggeser waktu. Tapi yang ada mantra zaman sekarang yang pakai aji panglimunan menggunakan WP ya, makanya nyebut WP abang, WP putih dan sebagainya gitu. Ayo, Mbak. Pink ada nggak? Pink WW pink. Enggak. Weping. Weping gitu Mas. Weping. Aduh. Dan menggunakan WW adalah yang paling mudah karena hanya cukup karena WW sudah bisa menghilang. Ya memang iya, tapi masih gampang dilihat kalau wong sing sangkep Pancendrian. Lanjut, Mbak. Tapi di zaman selain Kolobendu, WW bukan makhluk yang nggak bisa dilihat. Makanya kalau di luar Kolobendu percuma atau menggunakan itu kan tetap kelihatan. Lanjut, Mbak. Kalau di zaman Kolobendu memang tidak terlihat, tapi bagi yang ditutupi bisa melihatnya. Ya karena keberadaan Drubekso 4 itu kan yang membuat segalanya jadi nggak kelihatan. Lanjut, Mbak. Kenapa nggak pakai Drubikso aja ya Mas? Ya kan? Nyusahin WW, kasihan WW-nya, repot. Oke, maka WW justru akan digunakan menutupi Sukerto nantinya agar mereka jerat dan bisa kenalan dengan WW. Supaya mereka bisa ini apa? Bisa kenalan sama bisa ngilang dan mereka biar kapok ketika melihat bentuknya yang seperti itu gitu. Ya udah karena ini udah 60 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena ini semua cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Oh, oke. Kayak ya rada blur. Oke. Atlantis Research Center, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudjoyo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa hadir Bimo Sudjoyo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudjoyo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mas. Monggo Mbak Ya. Umi. Disclaimer dari Oke. Ini jadi disclaimer berikutnya. Ini di sini di tepi pantai, banyak air tapi haus. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau haus terus kemana? Itu loh Mas, banyak minum ya. Oh iya, ono sirup samono akeh. Wah, Memang kita lagi ada di bawah apa ini ya, tenda tapi dari gubuk. gubuk ya, gubuk dari ijuk, jadi kita sebenarnya ijuk enggak gitu. Oke, ini semua hanya dongeng ya. Kalau nggak percaya coba nyapu pakai ijuk Ya, tapi kalau mau percaya ya nyapu pakai ijuk. pakai ijuk. Salam ijuk. Salam ijuk. Oke, Sapun. Mas, yang 60 gimana Mas ceritanya Mas? Lanjutan yang tadi atau yang lain lagi nih Mas? nggak tahu nyambung apa enggak ya. Jelas kalau dari Mbak apa namanya Jongko yang aku tahu itu kan
diceritakan bahwa dahulu kan tumekeng teng tanah Jawa, lon-lonan sansaya dangu sansaya andodro gitu kan, Mbak. Oke. Dan itu terjadi atas 3 hal kan. Yang pertama itu karena Condro Birowo dicuekin, itu pertama. Terus yang kedua karena Gelap Sayuto dicuekin. Terus yang ketiga karena Tontro Birowo orang dan dicekel gitu kan. Jadi tiga-tiganya akhirnya nabrak Rono Rene gitu loh, Mbak. Nah, makanya itu yang apa namanya rumangsa iso nyekel dan dicekel gitu kan, Mbak. Oke. Yang dipegang. Karena kalau tidak nanti ini makin lama makin gede karena ketika mereka bertiga ini harusnya ada yang megang tapi nggak ada yang megang gitu. Sehingga ya wes dolan sak karepe semaunya mereka sendiri gitu. Jadi ini ada kesempatan bagi yang merasa bisa mumpung ada 3 hal itu gitu loh. Iya tambah ke sebentar lagi juga mungkin Prabu Lindo Podrapati mau ngecolke si Kethuk Lindu itu Mbak ini biar baru sekarang kan baru dikit baru kecil yang di ini akibatnya baru kecil kan. Tapi itu sebenarnya bukan Kethuk Lindu sih yang nganu. Tapi ntar lagi Kethuk Lindu akan keluar. Itu Selain kata Prabu Lindo Podrapati dalam dunia ini. Kenapa Mbak? selain Ketuk Lindu, ada yang lain lagi nggak yang beliau punya? Oh Yang banyak efeknya Mbak, itu. banyak Mbak. Tapi ini itu dulu gitu. Oh, oke. Ini kan belum Jolo Sengoro dan sebagainya belum ya Mbak. Nanti ada satu-satu akan keluar. Cuman mungkin efek-efek apa namanya kata pengantar itu sudah mulai ada gitu loh. Kata pengantar dari Jolo Sengoro, kata pengantar dari Kethuk Lindu dan sebagainya sudah mulai ada. Tapi belum sampai pada dia yang bertindak itu. Tapi mulai dari wetan gitu, jelas gitu. Tapi ya itu Mbak dongeng. Jadi percaya. Gitu aja Mbak. Mitigasi dongeng gitu, Mas. Masuk ke mitigasi dongeng gitu. Oke. Terus Mas, kalau misalnya niku ndak dijemput-jemput, bukannya mereka niki tetap bisa nyari yang harusnya megang, Mas. Jadi kan Iya, sebenarnya tetap yang makin kabur-kaburan. Saya kabotan ku ngidong kowe gitu. Ayo gimana? Saya gitu. Ya dolan meneh gitu kan, Mbak. Oh, nggih. Iya, Mas. Emang bisa gitu, Mas, diusir-usir kayak kinten, Mas? Enggak diusir. Dolannya bisa ya. Gitu kan enggak ngusir, Mbak. Oh, nggih, Mas. Oke. Kalau misalnya no, aku megah gitu itu namanya ngusir, Mbak. Tapi kan kalau dolan saya kan lagi wae teko kok kan tidak menikmati pemandangan yang ada dulu kan dolanan dhisik gitu kan. Itu, Mbak. Itu bukan ngusir, Mbak. Oh, nggih. Nggih, Mas. Tapi masih lama atau udah dekat nih ke Mas? Nggak tahu. Bakalan Ya kan, aku nggak tahu, Mbak. Aku kan cuma bisa dongeng Pak, Mbak. nggih. Kan beda, Mbak. Kan yang ngerti itu yang tukang lebet ya, karena itu yang bawa bendera. Kalau aku kan tukang dongeng, Mbak. Ini bukan tukang bawa bendera saat ini di. Nggak bawa bendera tanganku kosong. Nggih, Mas. Cuman lucu aja ya, ternyata disuruh main dulu gitu. Oh, oke. Oke, Mas. Terus, Mas, ada lagi, Mas? Udah, Mbak. Oke. Udah. Oh, oke. Oke, kalau Genten berarti waktunya Mbak Vicky untuk nanya sekarang atau nanti, Mbak? Sekarang, Mbak. Nah, aja, Mbak. Nanti mumpung sinyal masih oke. Oke, ada beberapa pertanyaan, Mas. Yang pertama, kalau Aji Condro Birowo sedang lari dan menabrak sesuatu, apa yang akan terjadi, Mas? Contohnya nggak boleh satu tapi. Kan dia larinya terlalu kenceng ya, Mbak. Saya kira nggak sah ini ya, Mbak. Apa namanya? Nggak sah sesuatu yang larinya kenceng. Kalau kita, dua pecut kita pakai untuk mukul udara gitu. Kan maju gitu kan, Mbak.
Itu Mm. belum sekencang Candra Birowo, Mbak. Kalau bisa sekencang Candra Birowo ya mak duere tenanan gitu, Mbak. Lebih lebih memekakkan telinga itu yang pertama itu ya. Terus yang kedua, Mm. sekitarnya juga pasti akan kerasa ini nih tau Mbak, hembusan anginnya yang cukup kencangnya itu kan itu pasti kerasa dong. Kalau kita di dekat Mm. apa di pinggir jalan ada mobil lewat aja kerasa tau Mbak. Terus Mm. efek efek ini nih Mbak, efek goncangannya terhadap bumi Mbak. Kalau kita ada truk tronton lewat kan kadang-kadang kita kerasa madur gitu kan. Mm. Terutama kalau di jembatan Getarannya gitu. Mas ya. Ya getaran juga kerasa pasti. Minimal 3 hal itu Mbak. Oh. Tapi kadang suka lebay nggak Mas? Ah, iya iya wujudnya kecil kayak gitu. Yang kecil kan pasti super lebay Mbak. Super lebay. Emang bocah-bocah emang suka lebay. Oke, oke, oke. Oke, terus Mas, jika Candra Birowo lari dan tidak menabrak apa-apa, apakah juga akan ada hal yang terjadi, Mas? Ya iya, itu tadi duar-duarnya itu kan Mbak. Dan masalahnya kan dia kadang anak kecil kan kadang-kadang nek nggawa petasan itu kan seneng toh dia dor gitu. Zaman aku cilik dia kan seneng jalan urusan bandingan ya Mbak. Itu begitu dia lari mak dor, ah, balik meneh dor, balik meneh dor gitu loh. Hmm. Sampai dia bosen baru diem gitu kan. Terus Mas, kalau kita ada di jalur Candra Birowo saat lari, jadi kita ada di satu line-nya itu, terus apakah dia mau menabrak kita? Terus apa yang harus kita lakukan, Mas? Karena melihat saja kan susah, apalagi menghindar. Siapa tahu nih, Mas. Itu pertama nasib ya Mbak. Oh ya, oke, oke, oke. Di sini Ketabrak ya. nasib ini ya, nasib apa ya? Nasib antara beruntung sama nggak beruntung ya, Mas? Berarti. Iya. Yang pertama kalau memang dia yang punya ya nggak apa-apa toh Mbak. Jadi Candra Birowo juga tidak akan ngerusak sesuatu yang memiliki dia itu pasti begitu. Yang kedua kalau orang lain ya selama dia apa namanya eh, ora ado danyangnya ya mesti akan dihindarkan oleh si danyang Mbak. Mm-mm. Walaupun mungkin dia berusaha mengenal danyang tapi dia belum belum sanggup melihat si danyang tapi danyang kan tahu Mbak, oh bocah iki ada perhatiannya sama aku, jadi paling tidak kalau ada situasi seperti itu yang mendadak beliau yang kami menyingkirkan atau entah Candra Birowo ini sing di Macet. Halo Mas, nge-freeze. Di Mbak Omi juga sama. Heeh. Mas nge-freeze, Oh, oke, oke. muter-muter. Di Mbak juga? Iya, iya. Di tempatku juga iya. Oke. Mbak Omi bisa lihat aku nggak sih, Mbak? Bisa, Oh, blur nggak? Putih semua nggak? agak ngeblur, Oke. agak ya gitulah. Agak ngeblur Ya, tapi nggak apa. masih lancar kok, nggak putus-putus setengah loh keluar. Hilang. Tapi Mbak bisa lihat Mas. Bisa. Oh, Aku berarti bisa Mas. lihat semuanya. Oke. Tak pikir nggak bakalan sebagus ini sinyalnya. Mbak, kemarin aku tuh nggak ada sinyal, Mbak. Ya ampun, sinyalku cuma satu. Aku deg-degan di live gimana ini. Untung ada wifi. Ya, hilang sebentar. Omeng undang Mas lagi. Hmm. Tak tahu yang mana yang bisa, semuanya tak undang pokoknya akunnya Mas. Padahal lagi seru, Mas lagi ngejelasin soal dangyangnya. Tips untuk menghindar. Gitu. Mana ini? halo Mbak. Nah, Halo. kelihatan semua sekarang. Nah, Omi Yang malah ini masih muter-muter ya? Nggak tahu deh kenapa ini.
Halo Mbak, Mas nggak kelihatan Mas sudah. Halo. kelihatan Mbak Oming kelihatan sama aku tapi. Ya Mbak sudah. Vicky Kalau juga kelihatan. Omeng lihat di sebelah ya, di kamera sebelah. Oke. Yang penting bisa masuk. Di Mbak Vicky kelihatan Mas. Kelihatan, aku kelihatan semua. Mbak Vicky kelihatan enggak? Kelihatan? Ya wes, jadi sekarang aku malah bisa lihat semuanya gantian Mbak Oming ya enggak. Tadi aku nggak bisa lihat Mbak Vicky. Mbak Vicky nggak jadi hantu lagi, sekarang aku jadi hantunya Mbak Oming gitu. Enggak kok, Omeng bisa lihat di sebelah Mas. Cuma Oh, agak di. Oke. Oke, monggo Mas, dilanjut Mas tadi Mas. sampai Baru apa ya? sampai di dangyangnya yang menghindarkan. Ya udah, cuma sampai situ Mbak. Oke, nggih. Kalau Kenten lanjut Mbak. Masih ada pertanyaannya Mbak? Ada. Nggih. Ntar Mbak, mana ya? Aku pagi-pagi sudah jadi operator. Oke. Terus Mas, apa yang harus dilakukan agar rumah kita tidak tertabrak oleh Condro Apakah Condro itu hanya menyukai rumah atau selain rumah juga suka Mas? Kok kayaknya disasar rumah aja gitu. Ya bisa rumah bisa apa aja sih yang disasar sama dia. Gunung aja bisa dia sasar Mbak. Ya bro-bro ya tabrak iso wae. Tebing apa jembatan apa piye iso wae. Tapi yang penting kan kalau kita kenal sama si Danyang itu yang nanti akan menghadang si Candra Birowo toh. Kayak anak putuku di sana gitu kan. Pertama itu. Terus yang kedua, ya jangan terlalu menghadap ke si berat. Itu yang terjelek dan tidak kecil Mbak. Karena itu tidak akan ada gunanya salahnya. Kalau menghadapi Candra Birowo. Gitu Mbak. Oke. Terus Mas, apakah Condro juga bisa menimbulkan angin besar? Kok bisa Mbak? Nah, kalau Melayu sampai muter-muter gitu ya bisa. Bisa banget kalau itu. Tapi Mas, berdasarkan sudut pandang kecil ya, itu tuh kan dia itu kayak full energi ya kalau anak kecil tuh ya. Kayak enggak ada yang namanya capek. Nah, untuk Aji Condro itu dengan kekuatan sebesar itu, dia tuh kira-kira sama kayak anak kecil yang nggak punya capek atau dia juga punya capek sih Mas? Gak punya capek kalau itu Mbak. Dan nggak butuh istirahat masalahnya. Berarti Nggak, mencicil terus ya Mas ya? positif terus ya. Dolan, Mas. Iya. Karena Mas, supaya nantinya mengendalikannya gampang kan harusnya sekarang dia dicolkesnya big bosen gitu kan Mbak. Setelah bosan baru diundang. Itu Mbak. oke. Aku fokusnya kedua sisi Mas. Mas, terus kira-kira kalau Aji Condro itu makanannya apa sih Mas? Ya nggak butuh makan sih Mbak sebenarnya. Tapi kalau dikasih makan yang sama makanannya orang ya seneng juga. Tapi kalau dikasih makanannya kebo ya nesu. Untuk porsinya? Dia seberapa pun porsinya tuh masuk kalau dia Mbak. Cuman ya Seberapapun. kalau kita ngasihnya terlalu banyak ya kitanya yang kelaparan nanti Mbak. Begitu dia kenyang kita lapar. Gitu. Oke. Terus Mas, Aji Condro itu kan sosok fisik kan ya Mas? Bukan cuman kayak angin yang lewat kanan kiri doang kan? Iya, Dia berbentuk kan Mas? iya. Makanya di Jogja itu sampai ada petilasan itu Mbak. Ada tempatnya kan di Jogja. Terus itu apa namanya di Cilengsi Ngidul, Padang Ngidul itu aneh juga kan, yang di Iya. tempatnya dia diboyong sebelum pulang gitu. Iya. Iya toh, petilasannya artinya jadi dia fisik bentuknya itu bukan sesuatu. Terus digawe ke keraton ini loh. Keraton ini namanya Keranggaan. Sampai ono daerah yang jenenge Jatironggo sekarang itu
Berarti kan dia fisik, Mbak. Mm-mm. Oke, oke Mas, dari aku sementara itu Mas. Mbak Omin mungkin ada pertanyaan Mbak, bikin pertanyaan bentar Mbak, aku tak balas bentar Mbak. Mas, berarti nanti dia baliknya ke keraton Keranggaan atau dibikinin keraton baru, Mas? Keranggaan dong, Mbak. Keratonnya dia di situ kan. Oh, oke. Jadi keratonnya lagi ketutupan sehingga nggak kelihatan nama kita gitu aja kan. Tapi dia tetap bisa pulang kan, Mas? Kalau walaupun bisa. bagi kita ketutupan gitu. Bisa, Mbak. Karena dia matanya dia nggak ketutupan apapun. Oke. Oke. Kalau Kevin berarti apa namanya? Kalau di Jogja nih juga ada. Berarti yang di dekatnya yang di Cilengsi nih Mas, selain di Keraton Keranggaan juga dia mesti disiapin tempat juga nggak Mas ya? Iya. Iya, Mbak. Neka ya Mbak bener sini gitu kan. Nggih, Mas. Nggih. Enten ya Mbak Vicky masalahnya masih ini. Iya, ada. Aku Udah. ini kayak semua orang ngapain sih, kayak bingung. Aku tuh cuti tapi dicariin terus Mbak, repot. Dah, ayo Mas, nomor berapa? Lanjut aja kalau gitu. Oke, Berapa? berapa? Ya. Yuk, monggo. 61 ya? Ya. 61. Oke. Atau malah mereka dirubah jadi WW sekalian karena biar diajari WW agar jangan jadi jahat. Karena nggak ada WP yang jahat sih setahuku. Kalau karena mereka malah biasanya gawe ke makanan untuk anak kecil dan sebagainya gitu kan. Kalau di desa itu kadang-kadang kalau ada anak kecil hilang tuh dibawa dia tapi diopeni terus dia balik ke meneh gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Aku Mas nanti sampai 70 ya, disclaimer. Soalnya harus caw. Ya. Oke, 62. Dan maling mungkin akan pas jika diwewekan. Entah itu maling besar ataupun maling kecil. Karena kalau undang-undang tidak berpihak, ya mending diwewekan saja. Lanjut, Mbak. Mas, aku mau tanya Mas. Kan ini kayak politik bentar ya Mas. Mas, korupsi itu kan ada di mana aja ya. Korupsi itu bisa waktu, bisa pekerjaan, korupsi bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk uang. Nah, pertanyaanku, di apa? Di wilayah-wilayah yang ditutup itu kan atau yang dia menutup kita untuk supaya kita nggak lihat kayak gitu. Nah, itu tuh kan nggak mungkin ada yang namanya korupsi kan Mas? Enggak di sana. Segala-galanya Terus mereka sudah berlebih terus ngapain Mbak korupsi juga. Dan orangnya juga iya. nggak tentu dengan Durpekso 4, jadi mereka juga tidak akan pengen terus gitu loh Mbak. Durpekso kan kurangi terus saja ada kekurangannya terus. Keinginannya. Terus Mas, kemungkinan terbesar apa sih yang sangat mungkin atau yang sangat mungkin kesalahan yang bisa mereka lakukan dengan mereka sudah nggak ketempatan Durpekso 4, dengan mereka sudah tahu semua hal itu, mungkin nggak sih Mas masih bisa berbuat salah kayak gitu? Atau apa sih kemungkinan kejahatan yang sangat fatal kayak gitu? Bisa Mbak. Nah itu Ki Joyoboyo rasa saking nesune terus kayak nyabdo anak EDW malahan coba. Bisa Mbak. Bisa ya Mas ya? Tetap bisa salah. Terus kalau kayak gitu tuh kan maksudnya kan dia tahu semua hal ya itu kan Mas, terus dia pasti ngelola emosinya juga pasti oke ya kan, terus dia intinya tahu semua lah. Apa yang bisa mendasari dia sampai semurka itu gitu Mas, padahal nggak ketempatan Durpekso 4 kayak gitu? Apakah nggak mungkin dia menyimpulkan atau marah dengan alasan, kan nggak mungkin, tapi kenapa sampai seperti itu ya gitu Mas? Ya
Yang pertama, rata-rata orang seperti itu kan kecenderungan sabdojati ya Mbak. Karena kecenderungan sabdojati itu tak omongannya itu jadi gitu. Nah, Hmm. yang jadi perkara orang kayak gini kalau dipancing nesune Mbak. Ada pihak lain yang mancing nesune dan biasanya yang akan memancing itu adalah si kologatiko loh Mbak. Supaya dia ngamuk di carane gitu. Dan supaya dia tidak ada di situ gitu kan. Itu. Makanya seperti beliau itu emang sebaiknya jangan terlalu banyak berinteraksi sama orang banyak gitu. Karena berinteraksi dengan banyak orang, repotnya seperti itu. Tak ngomongin tadi, terus kemudian ada orang yang asal jeplak, ya wes, kenal tenan itu Mbak. Nah, terus kalau misal dia nggak berinteraksi dengan banyak orang, misal, dia apa nggak gabut, Mas? Ya emang ya gabut, Ketemunya orangnya itu aja. tapi kan kekuatan yang dia bawa memang membahayakan orang banyak Mbak. Memang kalau misalkan dia ini, sekarang misalkan dia di Kumbolo Geni aja, itu orang dalam radius berapa meter nggak bisa deket. Memang efek dari mempunyai kekuatan itu makin agak harus ada jarak Mbak. Kalau seperti itu, dia tuh ngerasa kayak diasingkan nggak sih, Mas? Iya, tapi dia kan punya dunia sendiri Mbak akhirnya. Ada dunia sendiri yang setataran sama dia gitu kan. Oh ya, tetap aku pikir kan dia hanya satu-satunya yang seperti itu. Jadi kan enggak kan? Jadi cuma beda level aja kan, Mas, berarti. Iya, Kayak misal anak SD sama anak kuliah, anak TK sama SMA gitu kan ya. iya, Beda jenjang. Aku pikir kalau sendiri ya niat kasihan, Mas, ternyata. iya. Oke. Aku next, Mas. Selain itu, juga ada yang namanya Aji Kemayan. Itu lanjut aja Mbak. Aji Kemayan memang jauh lebih jarang dimengerti karena sangat jarang yang punya. Lanjut dulu aja Mbak. Aji Kemayan membuat orang jadi maya, atau seperti roh. Jadi samar juga. Jadi raganya hampir nggak kelihatan. Lanjut Mbak. Terus Mas kalau hampir nggak kelihatan gitu, kira-kira bajunya ikut transparan nggak ya Mas? Ikut hilang. Yang dia pakai dan dia Bajunya. pegang. Jadi kalau dia megang apa gitu, selama benda itu ukurannya nggak terlalu besar, ikut hilang. Tapi kalau megang rumah, ya rumahnya nggak hilang ya. Tapi kalau megang sesuatu yang kecil gitu, seperti apa taplak meja, itu hilang tenan taplaknya. Ya kalau rumah Mas, kalau rumah tuh bukan megang itu cuman demek gitu. Tapi kalau Nggak bisa kalau megang yang tuh. punya kekuatan sangat besar, ya bisa hilang tenan saat rumah itu. Ya, iya, benar. Oke. Terus Mas, 66, tapi bukan berarti lepas dari raganya. Ya enggak, karena raganya masih ada, cuma nggak kelihatan aja. Oke? Ya. Karena menggunakan tataran para hapsara-hapsari untuk menutupi dirinya. Jadi kalau di Kemayan itu bukan geser waktu, tapi ditutupi hapsara-hapsari. Juga bukan ditutupi WW ya. Lanjut Mbak. 68 ya? Aji Kemayan juga milik dari Sang Hyang Wening. Ya, itu lanjut aja Mbak. Jadi tataran Aji Kemayan lebih tinggi dari Aji Penglimunan. Ya, nanti lanjut aja Mbak. 70 sehingga tidak akan mudah dimiliki dan harus ada dasar yang kuat dalam menerima Aji Kemayan. Yang jelas lakunya orang nyekso raganya dewi. Lanjut Mbak. Oh Mas, Sudah oke, 70 ini ya? udah 70, aku permisi dulu. Nanti kegiatan. Jadi monggo Mbak Ming, tolong diteruskan naratornya. Oke, Mbak. Oke, terima kasih semuanya. Enjoy live. Ini 68 harusnya dikurangin lagi ya, Mas. Jangan sebanyak itu yang nonton. Karena ini semua cuma dongeng. Ya kan, Mas? Iya. Oke, makasih Mas. Makasih Mbak Ming. Oke. Keluar Siap, dulu. Oke. Yuk. Yo, dadah. Oke, sekarang Umi yang lanjutkan slide 71. Dan Aji Kemayan bukan untuk menghukum orang, tapi lebih untuk melindungi diri dan wilayahnya. Karena yang namanya
Aji Kemayan itu dipakai untuk membuat suatu wilayah yang akan diterang jadi nggak kelihatan. Biasanya gitu. Lanjut, Mbak. 72. Jadi menutup suatu wilayah dengan aji kemayan sangat efektif. Karena paling tidak itu tidak bisa pihak yang akan nyerang jadi akan kesulitan tuh, Mbak. Lanjut, Mbak. Karena minimal satu hapsoro atau hapsari bisa menutupi wilayah satu desa. Ya karena namanya Hapsoro Hapsari kan Danyang dan Danyang itu kan pelindung dalam satu wilayah satu desa. Lanjut, Mbak. 74. Maka jika hapsoro hapsari yang dekat banyak, maka akan sangat luas wilayah yang ditutupi. Ya berarti kalau 2 aja ada minimal 2 desa. Lanjut, Mbak. 75. Apalagi kalau ada dorandoro-dorandari serta widodoro-widodari yang ikut membantu menutupi, maka wilayah yang tidak terlihat akan menjadi lebih luas lagi. Ya iya, karena satu Dorandoro-Dorandari kan satu kecamatan. Kalau Widodoro-Widodari kan minimal satu kabupaten. Lanjut, Mbak. Mas, Omeng jadi ingat ceritanya yang ini tentang Putri Sima yang nyembunyiin Pangeran Mahisasura itu berarti luar biasa sekali nggak kekuatan beliau nih, Mas. Sampai Betoro nggak bisa nyariin. Kalau itu sih jangan ditanya, Mbak. Aku juga bingung kalau itu. 76. Dan aji panglimunan tidak akan bisa digunakan menutup wilayah yang terlalu luas. Kalau itu biasanya hanya person per person atau minimal tuh kalau satu kendaraan, satu kereta sama satu orangnya, atau satu mobil sama orangnya masing-masing bisa. Atau satu bis lah paling enggak. Lanjut, Mbak. 77. Sedangkan aji kemayan memang digunakan untuk itu. Ya jelas, lanjut aja, Mbak. 78. Jadi sebenarnya penggunaan aji kemayan memang mirip menggunakan para wewe. Tapi beda yang difungsikan. Difungsikan tatarannya lebih tinggi. Lanjut, Mbak. Slide 79, tapi beda kelas dan beda kualitas. Kayak WP kan dari bangsa tataran Kumoro Asor. Kalau para Hapsoro Hapsari kan masuk di Kumoro Luhur. Lanjut, Mbak. Apalagi benda yang dipakai wewe ini kan menurut cerita Mas kan nggak banget nih Mas. Iya. Kalau Oping denger kayak gitu nggak mau Oping, Mas. Serem banget. 80. Maka yang menggunakan wewe untuk menutupi dirinya pasti tetap akan terlihat bagi yang punya aji kemayan. Ya, karena yang menutupi Kumoro Asor, jadi gampang ditembus. Lanjut, Mbak. 81. Begitu juga yang menggunakan aji panglimunan juga akan terlihat yang memiliki aji kemayan. Ya, karena tatarannya beda, lebih tinggi kan. Lanjut, Pak. Dan pengguna WW juga bisa dilihat pemilik aji panglimunan. Ya, karena tatarannya juga beda. Lanjut, Pak. 83. Tapi pengguna WW tidak akan bisa melihat yang sedang menggunakan aji panglimunan. Ya, karena masalahnya dia ada di tataran yang lebih rendah. Lanjut, Pak. Slide 84. Juga pengguna WW tidak akan bisa melihat saat pengguna aji kemayan menggunakan aji kemayan. Ya, karena tatarannya lebih rendah. Sama aja penjelasannya. Lanjut, Mbak. 85. Begitu juga yang menggunakan aji panglimunan, meski tidak terlihat oleh pengguna WW, tapi tetap saja tidak akan bisa melihat yang sedang menggunakan aji kemayan. Memang penjelasannya satu, Mbak. Ini semua cuma dongeng, jangan dipercaya. Lanjut, Mbak. Yes. Slide 86. Maka yang sedang di kemayan bahkan bisa aman duduk di atas meja saat sedang rapat di ruang yang sangat dirahasiakan. Itu duduk di atas meja bawa kamera loh, Mbak. Bisa kalau punya aji kemayan. Lanjut, Mbak. Mas, tapi itu kan ada bawa kamera nih. Kalau dia minum, makan gitu kelihatan nggak, Mas? Enggak. Wow, keren. Enggak kelihatan.
Waktu itu kan juga sambil makan dan minum, tapi duduk di atas meja. Cuman enggak, maksudnya kalau yang dilihat orang lain berarti sama sekali nggak kelihatan makanan yang dicomot atau minuman Enggak, yang dia gitu Mas. enggak. Cuma tahu hilang aja itu. Keren sekali. 87, sehingga Aji Kemayan sangat tepat digunakan oleh para telik sandi Upoyo. Ya, kalau zaman dulu. Kalau bendu kan sudah tidak beredar lagi. Lanjut, Mbak. 88, tapi Sang Hyang Wening hanya menurunkan satu Aji Kemayan di Arcopodo. Jadi tidak akan ada double ya, karena Sabdo Jati itu cuma satu kali diucapkan. Lanjut, Mbak. Kalau misalnya Nike memang sudah diturunkan Kenten Mas, tapi yang mempunyai Aji Kemayan sebelumnya Nike akan hilang atau gimana Mas? Nggak bisa, Kan Mbak. Sabdo Cuma satu. Jati, Cuma satu doang. Jadi bukan kalau, yang luhurnya Nike Mas. oh enggak. Leluhur Kalau sebelumnya. yang leluhur kan memberikan toh itu, Mbak, kepada yang berhak. Dulu mungkin jadi punya dia, tapi begitu dia sudah balik ke kayangan kan berarti diserahkan kepada yang berhak, Mbak. Di bawah itu lagi. Oh, Ini Kenten. cuma satu. Oh, enggak ada dua. Tapi beliau tetap bisa menggunakan Kenten Mas. Ya bisa. Karena beliau yang termasuk yang punya, itu dipanggil balik oleh beliau bisa toh, Mbak. Satu paket Kenten Mas. Iya. Oke. Oke. Kita lanjut ke slide 89. Maka hanya satu yang akan punya Aji Kemayan. Jadi nggak mungkin ada dua. Lanjut, Mbak. 90, baik untuk menutupi dirinya sendiri ataupun untuk menutupi wilayahnya. Tapi yang paling baik itu untuk nutupin orang yang mungkin maling ya, Mbak. Jadi nanti kan biar dia raiso didelok wong gitu kan. Mungkin nanti akan ada saatnya seperti itu, Mbak. Lanjut, Mbak. Sampun 90, Mas. Oh ya, kalau kita disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan pernah percaya, teman. Karena ini semua cuma dongeng. Oke, lanjut, Mbak. Itu disclaimer ininya. Oke. Disclaimer tambahan. Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutiojo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutiojo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutiojo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, kita masih ada 2 video lagi untuk disclaimer-nya. Oke, jadi kita sekarang ada di dakon-dakonan. Jadi kalau mau percaya, enggak percaya dulu. Jadi kalau mau nggak percaya, ya dakono. Tapi kalau mau percaya, ya dakono. Dakono. Coba. Dulai, cenderan dakon. Jadi nanti dakon, ini loh, dakon. Cempung. Ini semua hanya batu. Kalau mau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Sangat nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yo, tumpuk ono atuh. Tumpuk. Noto wae. Oh iya deh. Noto apa numpuk? Tumpuk karo noto. Kalau bener. Oke, sampun. Ini di layar jadi Omi ngelihat diri Omi sendiri nih Mas. Nggak ada Mbak Vicky, nggak ada Mas. Omi ngelihatnya ke yang sebelah. Oke, Mas, yang 90 niki Mas ada mau dongeng napi lagi Mas. Kita tak balik. Oke. Kalau waktu dakon itu sebenarnya bukan untuk main dakon sih tuh, Mbak. Karena itu dulu kan
untuk ngobatin orang ya. Jadi itu tempat untuk naruh beberapa ramuan. Iya. Nah, di situ kemudian yang sakit kan ditidurkan di atas itu gitu Mbak, yang tinggal dibalur atau diapain gitu. Itu nggak dikeprek di situ. Itu Mbak, itu mungkin cukup gitu aja. Oh, Dan itu berarti itu batu bakarnya bukan di wilayah itu tadinya, ada dari timur itu belinya, oh, oh, dibawa ke situ. oh. Jadi niku untuk ngeramu genten ya Mas ya. Iya, Yang lubang-lubang niku berarti untuk ngeramu. iya. Oh iya. Saya Iya. nanya, gimana sih? Iya kan tadi Mas Hendikonya gitu orang sakit. Berarti itu Terus enggak untuk naruh bahan-bahan gitu kan, Mas? sini Maksudnya, lagi Mas? belum masuk ini. Contoh Mbak, apa naruh sesuatu yang bisa dipakai untuk mengobati orang yang sakit, yang ditidurkan di situ. Iya, Entah di yang batu di... itu atau di dekat situ gitu. Oh, nah lubang-lubangnya itu untuk naruh kayak bahan-bahan yang dipakai untuk ngobatin itu Iya, kan nanti. iya. Oh, Untuk nyampur Itu juga. kan ngeramu. ya, yang di, iya bukan, iya tapi ngeramu tuh kesannya orangnya mau digeprek, dibumbuin Hmm. gitu. Ngeramu di situ gitu kan, katanya ada lubangnya banyak. Ya, 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 Maksudku tuh begitu. ya biar jelas. Nanti dipikir orang udah sakit dibumbuin lagi. Ya lanjut, Terus Mas, udah itu. Udah Mbak. oke. Tadi niku kan Mas Hendiko tentang apa namanya mengenali ciri-cirinya kalau Condro Birowo itu lagi ada di sekitar nih Mas. Yaitu salah satunya ya anginnya kerasa atau gimana, apa lagi ya tadinya ya getar juga kan ya. Oke, terus selain yang niku Mas, gimana caranya mengenali Condro Birowo niki ada di dekat kita, karena kan belum bisa lihat niku Mas, selain niku gitu maksudnya. Yang pertama ini Mbak, dia tuh kan mempunyai sifat keterbalikan sama kita ya. Jadi kalau kita habis makan tuh tiba-tiba lapar banget gitu. Dari dekat kita, atau kita baru aja bangun kok ngantuk lagi gitu. Nah, Tapi Mas, tapi kalau kita ngeledak langsung nggak ngantuk. Tapi kalau kalau berdiri atau duduk malah jadi tiba-tiba ngantuk, itu Condro Birowo dekat itu berarti Mbak. tapi Mas Mau? niku kan berlaku untuk yang punya Mas. Enggak, orang yang didekatin pasti begitu. Yang didekatin pasti akan terasa begitu juga. Terus kalau misalkan apa namanya, habis makan tiba-tiba lapar, tapi kalau ngambil lagi tiba-tiba kenyang. Belum sempat dimakan udah kenyang. Dilihat udah kenyang, tapi begitu mau ditinggal pergi lapar lagi gitu. Tapi kalau kayak Kentan kan kayak kesannya kayak ketergantungan sekali ya Mas ya. Apa ndak bisa dia itu ya udah kalau lapar ya lapar aja dewe gitu loh. Maksudnya nggak jadi membalik yang dideketi gitu loh Mas, atau yang punya kan. Itu kan kalau dia pengen menunjukkan dia ada di dekat siapa ya Mbak. Cara ngasih taunya begitu. Ya, daripada ditabrak atau ditempelin sebaik, mak jeder gitu, tobat malahan Mbak. Kalau dia ngasih tahu dengan baik-baik kan cara ngasih taunya begitu. Gitu. Ya, bagus, mendingan gitu. Tapi apa biasanya Mas yang disenengin sama Condro Birowo niki Mas? Biar nggak dijadiin sasaran, kalau niku kan pasti bisa ngambek kan ya? Ya Mas ya? Ya namanya wujud seperti itu Mbak, seumur itu gitu ya. Berarti dia senang mainan apa gitu kan Mbak. Kalau aku sih tak siapin di rumah. Jadi biar kalau dia pas ke sini dia sibuk dengan itu gitu. Ada permainan khusus ya. Oh, iya. Tapi nggak usah di Kentan nih Mas nih. Di apa namanya? Kita lewat DM aja Mas. Nggak usah di spill di sini Mas. Ya, Kayaknya sih kita punya sih, Mas. Ya memang wujud seperti itu memang bisa ya. Cuma kalau anak-anak kan banyak gitu. Maksudnya apa aja bisa bikin ngambek gitu Mas. Lagi pengen apa nggak kesampaian ngambek. Nah kalau Condro Birowo kayak gitu juga nggak Mas? iya. Tapi kan ya tergantung pas apa yang dia mau itu ya Mbak, yang susah ditebak kan itu ya.
Tapi kan dengan kita mengupayakan sesuatu kan dia juga ngerti bahwa dia diperhatiin. Yang penting itu kan, Mbak. Jadi untuk sementara ini sebelum beliau ke pemiliknya Mas, itu bisa menemui siapa aja gitu Mas, yang kira-kira juga peduli dengan Aji Condo Birawan gitu Mas. Bisa aja, Mbak. Apalagi ini kan ketoke sing kanggonan juga ini toh, Mbak. Nah, kok nek di anu kan bisa kurus mendadak. Karena biasanya makan banyak tiba-tiba enggak. Kan. Makanya lah saya baik gitu kan. Ya, ya, ya. Kasih yang kepengen kurus Mas Bro. Tapi Mas, kalau kayak Kenten Mas, emang Aji Condo Birawan ini bisa dimintain bantuan gitu sama semua orang gitu. Maksudnya yang bukan sama yang ketempatan aja, atau yang hanya orang yang dia ikuti aja gitu Mas, yang bakalan dibantu. Sebetulnya bisa, Mbak, tapi itu tergantung dianya juga pas mau nurutin apa enggak gitu kan. Kan dia juga punya perasaan dan punya ini ya, apa namanya, keinginan gitu. Kalau pas pengen nolong ya mungkin orang ditolong sama dia, tapi kalau pas enggak ya cuma susah-susah cuma dilihatin doang. Oh, gue susah toh gitu. Kok ora didum-dum saya gitu. Cukup goblok ya. Oh, enggak cuman gobloknya, saya kira ditum-tum, susah juga. Memang gimana caranya Mas biar dia mau bantu Mas, ngerayunya Mas? Ya disiapin apa yang dia mau, Mbak. Masalahnya yang dia mau kan belum tentu dari zaman ke zaman apakah sama itu kan belum tahu ya. Oh, iya. Yang minimal menghindari biar dia nggak marah gitu. Iya, dia nggak ngambek aja kan. Menghindari biar nggak kena kemarahan gitu kan. Kalau dideketin kan masih nggak apa-apa. Tapi kalau marah itu kan diputerin berapa kali aja kan sebonting itu Mas gitu. Gimana Mas caranya biar menghindari kemarahan Aji Condo Birawan ya Mas? Yang ini, Mbak, kalau misalkan dia itu kan pada wujud seperti itu tuh biasanya kan yang paling pas itu dia akan diwujud hampir seumuran dengan kalau tataran Hapsara Hapsari ya, Mbak. Jadi kalau ada Hapsara Hapsari itu berarti kan Mbak, dia pasti akan cenderung untuk tidak marah karena daripada nanti dipendel sama si Hapsara Hapsari kan. Saya dari Jawa meneh ora sama si Hapsara Hapsari kan gitu. Makanya kalau aku minimal salah satunya nyiapin tempat buat Hapsara Hapsari supaya nanti kalau Condo Biro mampir dan mau ngambek ada yang kayak gitu kan. Oh, ya. Bisa jadi malah bermain sama beliau-beliau ini kan ya Mas nih Aji Condo Birawan. Oh. Iya. Makin porak-poranda. Pantes, makin porak-poranda. Jatuh-jatuh mulu. Ini Mas, terus yang minggu lalu kan Mas sampun mendongeng pemberita ngendika bagaimana caranya supaya pemilik Aji Condo Birawan ini nggak dipegang dulu gitu loh sama pemiliknya gitu, supaya main-main dulu kan sebelum tugas resminya gitu kan. Misalnya itu udah dengan cara Mas yang sampun minggu lalu sebutkan itu ada cara lain lagi atau cukup itu gitu, maksudnya karena kan itu juga nanti hasilnya kan kita kan misalnya nih saya nih memohon pada beliau pemilik Aji Condo Birawan ini untuk udah dibiarin dulu Aji Condo Birawan main-main gitu kan, itu kan juga tergantung keputusan beliau, kita kan cuma mengajukan aja gitu. Nah itu hanya dengan cara itu seperti itu atau ada cara lain Mas? Dulu waktu pas Condo Birawan itu dijemput sama Temenggung Surunggono, Mbak, itu kan karena didongengi toh, Mbak.
Jadi ketika dia didongengi tentang alam raya, tentang keindahan sesuatu yang di luar sana, ojo nyambut gawe sih gitu jadinya. Kok saya lagi nyambut gawe? Jadi anu dulu, dolanan dhisik gitu kan. Gitu Hmm. Mbak. Menggunakan cara sik tunggung surenggono aja pasti dia nanti akan ikut. Tapi ya itu kalau pas dia lagi mendekat baru bisa diberitahu seperti itu. Man bisa merasakan mendekat kan ya kalau ketika terjadi anomali yang seperti tadi itu Mbak. Habis makan kok tiba-tiba lapar gitu kan. Atau baru bangun tidur kok tiba-tiba ngantuk. Tapi kalau berdiri kok tiba-tiba ngantuk. Tapi kalau eh, tidur mau kelekaran lagi di kasur kok tiba-tiba langsung terang nggak ngantuk lagi gitu. Gejala seperti itu ada berarti dia lagi deket. Ya aku dongeng aja Mbak. Makin menarik dongengnya makin dia makin nunggoni gitu Mbak. Biasanya gitu. Ya seperti bocah kalau mau tidur kan gitu loh Mbak. Oke. Tapi kalau kan memang seru ya Mas nih kalau dibiarkan Niki dulu main-main dulu gitu. Terus kalau main-mainannya beliau niki juga salah satunya kayak ini Mas Fer, kan fenomena ya kayak yang tadinya kita pikir nampan talenan tiba-tiba mangkok kayak gitu Mas. Dari talenan berubah jadi mangkok. Terus yang ini kayak gitu kalau dia udah lagi main gitu berarti dia lagi main di tempat itu gitu. Terus ada yang ya saya pas ini Mas telat makan siang saya tuh dengkulnya kotean Mas jadi langsung gebruk gitu Mas. kayak gitu berarti Mas ya. Itu wetan nggak Mas? Kurang lebih seperti itu berarti nggak Mas? Kerasa kok Mbak. Kalau dia deket itu selain masalah itu tadi juga kerasa ada sesuatu yang kayak makser gitu loh Mbak. Gimana ya? Seperti kita waktu mau naik lift tapi pas arahnya turun dan liftnya kecepatan gitu loh Mbak. Makser gitu. Atau main di kora-kora namanya di Dufan itu yang stop gitu kan ada makser itu ada rasa seperti itu. Ada rasa kayak gitu ya berarti dia nggak jauh gitu loh Mbak. Atau Mas lagi ngebut nyetirnya di jalan yang lagi gini nih Mas. Aku nggak pernah ngebut Mbak, cuman yang lain lewat pelan. Makser gitu. Ini Mas mau ini Umi masih ada pertanyaan. Terus kan kalau misalnya tadi nih kan misalnya nggak sengaja gitu Mas, kita menghina orang yang diikuti gitu sama Aji Chandra Birowo nih. Terus kira-kira apa yang akan terjadi sama orang itu Mas? Nek Chandra Birowo ora trimo bisa bikin perhitungan dia. Jadi ditili bener itu. Sing ngonek-ngonek ke. Abang mungkin dia ini orang ini kita berbahaya pateni wae misalnya gitu. Ora iso Mbak. Mbok nganti kaya ngapa meskipun ngetan uang nggo pistol dan sebagainya ora bakal iso. Gitu Mbak. Walaupun kalau video mau dilebok ke lumpur lapindo orang bakal iso karena masalahnya akhirnya orang itu nggak bisa melakukan gitu loh yang itu belum dengan kekerasan ya. Kalau dianya mau balik ya kena tenan. Tapi kalau dulu yang mau dilebok ke lumpur lapindo gitu, sing arep nembak, pelurune ra iso nembak. Ya. Atau nggak bisa nembak itu masih nggak tiba-tiba jadi empuk gitu ya. Si kokang Mbak kelihatan kuning gitu nih kok ra iso nembak. Tapi Mas, kalau tadi itu kan bikin salahnya atau menghina orangnya nih kan tidak sengaja kan gitu Mas. Terus gimana kira-kira mau nggak dia maafin Mas? Gimana caranya minta maaf Mas? Nah, dia bukan orang ya Mbak, bukan pemaaf Mbak.
Kayak minta maaf ya pokoknya sampai dia nggak nesu ya baru ini lah masalahnya. Jangan 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 aneh-aneh lah kalau dia udah datang gitu masalahnya. Hmm. Nah, masalahnya dia bukan bukan tipe pemaaf mbak, kan ya memang dia nggak anu apa susah kalau kan suruh maafin sesuatu karena eling terus mbak, inget terus nggak akan pernah lupa-lupa gitu, nggak punya lupa soalnya dia. Iya. Jadi kalau kalau secara nggak sengaja atau sengaja dia sudah lanjut menghina ya siap bonyok wae gitu aja mbak. Udah Siap, soalnya minta maaf nggak bisa. Ya, nggak ada ando, nggak ada cap Aduh, apa cuk cuk apa coba. Apalagi dia yang terbiasa ngikutin orang yang punya sabdo jati mbak. Jadi salah nggak salah satu kali ucap itu yang diikutin gitu kan mbak. ya. Hmm. Mas Vicky, Mbak Vicky ada ini ngobrol di katanya minta tanggapan tentang akun yang duplikat dongengnya ARC. Apa mbak? Kayaknya udah lama itu loh mas, yang soal orang Yang ngambil-ngambil. nyolong maling Ya. ini. Ya jelas Maling. gini ya. Ya. ARC tidak pernah minta donasi. Yang pertama itu. Jadi kalau ada yang minta donasi jelas bukan ARC. Jadi kalau suatu ketika mungkin ada suatu kesalahan karena dipikir kita minta donasi itu keliru. Ya. Itu yang satu. Terus yang kedua, ya namanya nyolong kan pasti dia juga nggak tahu ceritanya yang sebenarnya seperti apa gitu. Dan ingat yang ARC keluarkan itu tidak pernah mengeluarkan 100% apa yang kita terima. 10% iya, gitu. Kalau 100% enggak. Jadi kalau yang 10% jangan 100% salah besar gitu. Bahkan ada beberapa cerita masa lalu yang akhirnya kita koreksi. Karena apa? Karena kita baru mengerti kalau ternyata kondisinya berubah total gitu. Jadi kalau orang yang nyolong pasti terus nggak bisa di situnya. Terus kalau misalkan menggunakan akun di YouTube atau apa untuk merepost ulang apa yang kita inikan dan tujuannya supaya dapat duit, ya itu nanti urusannya dengan YouTube karena kita pasti akan lapor gitu kan. Tapi kalau dia tidak yang sifatnya uang atau tidak untuk ngakalin orang lain, ya berarti itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ngakalin orang lain untuk dapetin duit untuk menipu orang itu konsekuensinya ya dengan yang berwajib bukan dengan kita ya. Atau mungkin nanti kalau sudah waktunya tepat ya mungkin kalau Cando Biro lewat siapa tahu mungkin bisa kayak sambil bilangin kue loh gitu kan. Ada lagi kan niki dongeng ARC kan saking Mbak Tunggul nggih Mas nggih kan gitu nggih. Kan nggak seenaknya juga orang akan bermain-main di ranah itu gitu loh. Orang dongeng gitu loh maksudnya ya kan. Ngapain juga dimain-main. Tapi bukannya ini ya, malah lebih enak gitu loh. Yang itu akan menyeleksi atau gimana kayak di dongeng ARC kan malah lebih mudah beliaunya jadi nyeleksi kan. Iya, kalau saya malah seneng ya, jadi makin kelihatan gitu loh, malah gampang, ya kan? Apalagi makin banyak nanti ini muncul sebentar lagi ini goyang-goyang kan, jadi pengen tahu gitu loh, yang ngerasa nggak kecil itu melawan sama yang nggak besar itu gitu loh. Monggo silakan. Waktu dan tempat kan? Dipersilakan kan gitu ya Mas. Saya sih pendapatnya gitu, ngapain pusing. sudah ada mekanisme yang bekerja. Dongeng punya pemiliknya, setiap dongeng punya pemiliknya. Kalau saya percaya itu, ngapain pusingin yang kayak gitu-gitu. Itu ya sama Mbak Tunggul kan juga punya batas sabarnya toh Mbak. Itu aja ya biar dia yang bertindak, yang punya cerita ini kan. Oke gitu Mbak, apalagi sampun sih Mas kalau untuk pertanyaan dari Oming sementara sampun itu cukup Mas. Baju udah cukup, kita lanjut ke slide aja ya Mas ya biar cepat selesai. Sebentar, ambil posisi.
Oke, slide 91. Maka ada 3 kerajaan besar yang dikemayan langsung oleh Sang Yang Wening. Ya, karena supaya 3 kerajaan itu nanti bisa mengatur jalannya Memayu. Lanjut, Mbak. 92, karena ketiga kerajaan tadi harus mengatur jalannya Cokro Manggilingan. Ya udah, lanjut aja, Mbak. 93, maka bila gampang terlihat dan gampang ditemukan akan terkena serangan dari yang seharusnya mereka atur. Yang jelas bisa terganggu. Lanjut, Mbak. Bisa terganggu. Untuk 94, dan mereka memang ditugaskan langsung oleh Sang Yang Wening. Jadi yang memberi tugas bukan dirinya sendiri, tapi ada yang ngasih tugas, dan itu dari kalangan Sang Yang. Lanjut, Mbak. Apa niku, karena niku di sana ada Sanggar Pamujanya Sang Yang Wening ya, Mas? Ya ada, Mbak. 95, maka Sang Yang Wening sendirilah yang menutupi lokasi mereka. Ya kan, kalau beliau nutupi bisa seluas apapun juga nggak akan kelihatan. Lanjut, Mbak. 96, namun pemilik Aji Kemayan tidak akan tertutupi ketiga wilayah tadi. Ya karena memang mereka diizinkan masuk sehingga nggak mungkin ketutupan. Lanjut, Mbak. 97, karena ada sinar dari Sang Yang Wening yang juga dimiliki oleh pemilik Aji Kemayan. Ya, sehingga dia tetap bisa melihat. Lanjut, Mbak. 98, jadi meskipun di Kemayan tetap saja akan terlihat. Lanjut aja, Mbak. 99, tapi bagi pemilik Aji Panglimunan tetap tidak akan bisa melihat ketiga kerajaan tadi, karena ditutupi sendiri oleh Sang Yang Wening. Ya karena beda. Lanjut, Mbak. Slide 100, apalagi pengguna WW jelas sangat tidak mungkin melihat keberadaan ketiga kerajaan tadi. Nggak mungkin memang kalau itu. Lanjut, Mbak. Slide 101, maka ketiga kerajaan tadi disebut dengan nama Kayangan Ngejowantah. Karena hampir seperti kayangan ininya, keindahannya. Lanjut, Mbak. Keindahan dan kekuatannya juga nggak, Mas? Iya. Slide 102, karena selain susah dilihat, juga ada dalam lindungan Sang Yang Wening. Sehingga nggak akan bisa, karena beliau kan termasuk Sang Yang Totowinanci, tapi mau seperti apapun juga nggak akan bisa. Lanjut, Mbak. 103, juga sangat indah dan luar biasa peradaban di Kayangan Ngejowantah. Karena di sana tempat orang melakukan Hamemayu yang sebenarnya ada di situ. Lanjut, Mbak. 104, dan Kayangan Ngejowantah memang dipersiapkan untuk mengakhiri zaman Kolobendu. Karena memang mereka ditugaskan untuk ngatur bagaimana Hamemayu itu bisa berjalan seperti apa dan harus di Hamemayu jadi apa, itu nanti patokannya sana. Lanjut, Mbak. Terakhir, rapetipun gedong kencono kang pun reksa dening Sang Yang Wening. Sampun celak ing wanci dipun wiyak kalian alusipun samirono kang ambuka kamulyan agung mering Tribuwana. Ya berarti udah disampaikan semua, berarti udah selesai, cuman nanti kalau misalkan ada gejala Candra Birowo mendekat, ya jangan pada bingung gitu aja. Tapi untuk yang di Bandung tidak nggak usah khawatir tentang berdasarkan mitigasi dongeng, tidak akan terjadi gempa besar. Jadi kalau kecil-kecilan ya sifatnya itu cuman doyak dikit ya apa-apa lah. Tapi kalau sampai rubuh bangunan itu enggak harusnya. Peregangan nih, Mas. Ya, pegangan nggak apa-apa, tapi kalau sampai gede banget enggak. Moga-moga gunungnya makin tinggi tapi gempanya enggak. Mak bedunduknya berarti tambah tambah tinggi bakalan nggak, Mas? Iya. Wah. Nggih, Mas. Nggih, sampun, Mas, kenten nonton, Mas. Nggih. Oke, kalau kenten kita langsung tutup aja IG Live kita pagi ini.
Matur gung ing panuwun dening Ki Tunggul Jati Jaya Amung Raga utawi Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun asa medhar sedaya pustita rum kang ngambar gandhanipun tansah andamel hayuning pangeksi sangsanipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rohipun kang kala suba kagem rasa syukur raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner, ini semua cuma dongeng. Sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nih Mak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jukresna. Jangan diingat tiap Prabu, lupakan juga waktu tayangnya, jangan diperhatiin sama sekali. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam menyan dan salam Ojo Percaya. Menyantar, saya percaya. Udah, selamat beraktivitas.